Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1991. Tang Zichen mendengus pelan. Itu hanya Master Pil Immortal level 2, membuatnya terdengar seolah-olah sangat kuat. Tuan Chen itu mendengar kata-kata Tang Zichen dan janggutnya bergetar karena marah. Bukankah itu hanya guru dan abadi tingkat 2? Apakah dia tahu bahwa jika bukan karena dia berutang budi pada kerajaan abadi Yunluo, Chen Ziqiu tidak akan telah datang ke sini untuk membuat pil untuk kaisar, dan bahwa Master Pil kelas 2 sudah menjadi kehormatan tertinggi di kerajaan abadi Yunluo. Pria bernama Amiao berkata, kamu adalah Zhou Mi cabul yang berspesialisasi dalam mencemarkan gadis-gadis baik di kehidupanmu sebelumnya, kan? Betapa konyolnya, kamu berpikir bahwa bahkan seekor katak pun bisa menjadi Master Pil abadi. Kamu bahkan tidak buang air kecil untuk melihat dirimu sendiri. Apakah kamu terlihat seperti kamu tahu cara membuat pil? Jangan bilang bahwa meskipun tuanku tidak menerimamu, kamu tidak akan bisa membuatnya, jadi jangan sampai hilang. Putri Yun Meng melihat bahwa Tuan Chen hendak marah, dia sibuk berkata, Tuan Chen, jangan marah, mengapa Anda harus bersikap biasa dengan orang yang tidak tahu arti langit dan bumi? Zhou Mi, jika Anda masih memiliki kesadaran diri, segera pergi, jangan mencolok dalam aib Anda, hati-hati merusak beberapa citra baik yang Anda dapatkan dengan mudah terakhir kali. Juga, Master Chen adalah pil abadi yang paling terhormat Tuan di negara abadi Yunluo saya. Ketidaktahuan tidak menakutkan, ketidaktahuan sejauh Anda tidak tahu bangsawan dari Master Pil Immortal kelas 2 itu menakutkan. Pria bernama Miao itu sibuk berkata, Putri Yun Meng, jangan bicara omong kosong dengan orang cabul, ayo pelajari pil Yuji milikmu itu. Bagus. Putri Yun Meng dengan senang hati mengikuti Miao. Putri Yun Meng tampaknya menghormati Miao itu, dan Miao juga tampaknya memiliki beberapa pemikiran tentang Putri Yun Meng, sangat penuh perhatian. Master Chen adalah seorang alkemis hanya untuk kaisar saja, jadi biasanya, semua orang hanya bisa memohon kepada murid Master Chen, Miao, agar Miao memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan abadi Yunluo, dan hampir setiap pangeran dan putri akan datang untuk menyanjungnya. Miao itu, yang telah lama mempelajari Immortal Pills di sisi Master Chen, juga sudah menjadi Master Immortal Pill kelas 1. Tentu saja, mereka yang bisa datang untuk memohon alkimia kepada Miao adalah beberapa kerabat kekaisaran. Orang biasa juga tidak memenuhi syarat dan orang tidak akan merawat mereka. Tang Zichen hanya bisa menyapa mereka dan pergi. Tang Zichen awalnya berpikir bahwa jika Tuan Chen menerimanya, dia akan lebih kuat dari Miao itu, tapi sayangnya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan dipermalukan. Tang Zichen bersumpah bahwa suatu hari, dia akan menjadi Master Pil Immortal yang lebih kuat daripada Grandmaster Chen. Hal yang paling penting bagi Tang Zichen sekarang adalah masih mendapatkan mantra api sejati. Selama dia mendapatkan mantra api sejati, Tang Zichen bisa secara resmi menjadi alkemis kelas 1 dengan sedikit usaha lebih selama beberapa tahun. Mantra api sejati, mantra api sejati, di mana sih saya bisa mendapatkannya? Mengapa Raja Iblis tidak menghubungi saya? Saya tidak tahu apakah Raja Iblis memiliki rahasia mantra api sejati. Dalam perjalanan pulang, Tang Zichen bergumam sepanjang jalan. Tepat pada saat ini, Tang Zichen merasakan krisis. Swoosh! Tang Zichen langsung membalik ke samping, dan detik berikutnya, ketajaman tajam melintas di sisi Tang Zichen. Tang Zichen panik matanya untuk melihat, tapi sayangnya tidak ada yang terlihat. Tapi Tang Zichen melihat siluet di kejauhan yang dengan cepat melarikan diri. Mencoba membunuhku. Tang Zichen terkejut dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tang Zichen sangat marah dan segera mengejarnya. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi berani membunuh Tang Zichen. Tang Zichen semakin dekat dan semakin dekat dengan bayangan di depannya, dan di sebuah gang, Tang Zichen akhirnya menyusulnya. Tang Zichen segera menerkam si pembunuh. Saat Tang Zichen menerkam si pembunuh, dia langsung merasakan kelembutan di bawahnya. Itu wanita. Wanita itu terbunuh.
Tangan itu berusaha meronta tetapi dengan cepat ditundukkan oleh Tang Zichen. Jika saya tidak salah, pembunuh wanita ini baru saja menjadi immortal, yaitu pada tahap awal immortal pramanusia, dan meskipun Tang Zichen juga berada pada tahap awal, Tang Zichen jelas lebih jauh dalam kultivasinya daripada ini pembunuh wanita. Pah! Tang Zichen dengan keras menamparkan dan menaklukkan pembunuh wanita itu. Kemudian, Tang Zichen membalikkan pembunuh wanita itu dan menghadapi Tang Zichen, yang baru saja dilompati oleh Tang Zichen dengan memunggunginya. Setelah berbalik, Tang Zichen menyadari bahwa pembunuh wanita itu terlihat sangat cantik. Pembunuh wanita cantik. Tang Zichen terkejut, benar-benar tidak tahu mengapa seorang pembunuh cantik ingin membunuhnya. Lepaskan aku. Pembunuh cantik itu meraung. Tang Zichen mendengus, sialan, berani membunuhku akan sulit diprediksi jika aku tidak sedikit mampu, perbaikannya berbeda, jika kami terkena kami akan mati atau terluka. Katakan, kaulah yang mengirimmu ke sini. Tang Zichen mendesak. Namun, pembunuh cantik itu tidak mengatakannya. Tang Zichen memukul otaknya dengan teknik diam, membuatnya pingsan. Tang Zichen membawa si pembunuh cantik di pundaknya dan kembali ke rumahnya. Segera setelah itu, pembunuh kecantikan itu bangun. Tang Zichen mendorongnya ke bawah lagi. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan aku karena memperkosamu. Aku benar-benar sudah bertahun-tahun tidak meniduri wanita. Tang Zichen mengancam. Pembunuh kecantikan itu mengamuk, apakah kamu ingin menajiskan aku untuk kedua kalinya? Apa maksudmu? Apakah aku pernah mencemarkanmu untuk pertama kalinya? Si pembunuh cantik mendengus dengan air mata berlinang. Tang Zichen bereaksi dan tertawa, sepertinya kamu adalah salah satu dari ribuan gadis berbudi luhur yang aku kuat di kehidupanku sebelumnya. Hahaha, begitu kupikir siapa yang mengirimmu untuk membunuhku. Namun, di kehidupanku sebelumnya, aku berspesialisasi dalam memetik tomat lunak, yaitu, saya berspesialisasi dalam memetik pembudidaya abadi. Tetapi Anda sekarang abadi. Oh, begitu, ketika saya mencemarkan Anda di kehidupan saya sebelumnya, Anda belum menjadi abadi, tetapi sekarang itu kamu telah menjadi abadi, kamu datang untuk membalas dendam padaku. Aku tidak harus membalas dendam ini, kata wanita cantik itu dengan gigi terkatuk. Tang Zichen berkata, sayangnya itu dilakukan oleh saya di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak melakukan apapun untuk Anda di kehidupan ini. Aku tidak peduli, fakta bahwa kamu memulihkan ingatanmu dari kehidupan masa lalumu berarti kamu terhubung dengan kehidupan masa lalumu, dan kebencian dari kehidupan masa lalumu harus dibalaskan padamu. Tang Zichen melihat bahwa dia sangat suci dan mau tidak mau memiliki sedikit keinginan. Tang Zichen mengelus dagunya dan berkata, karena kamu mencari balas dendam terhadapku, bukankah terlalu tidak adil jika aku tidak melakukan apa-apa? Tidak apa-apa, aku sudah menjadi musuhmu, aku tidak keberatan memiliki sekali lagi, hehe. Tang Zichen menjatuhkan pembunuh cantik itu, dan saat pembunuh cantik itu berteriak, Tang Zichen menelanjanginya lagi. Setelah selesai, Tang Zichen berkata, kamu bisa pergi sekarang. Pembunuh kecantikan mengapa memakai pakaian, dengan air mata tidak mengatakan apa-apa, cepat pergi. Seharusnya tahu tidak impulsif hari ini, sebenarnya dia tidak berniat membunuh Tang Zichen hari ini, karena dia kebetulan bertemu di jalan, dan melihat bahwa Tang Zichen kehilangan akal sehatnya, dia pikir itu adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya, jadi dia menembak untuk membunuh. Akibatnya, Tang Zichen bahkan lebih kuat dari yang dia duga, tetapi mengelak, dia hanya bisa mati-matian melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka akan ditangkap, dan juga, dia tertangkap kembali ke rumah, dan dia melakukannya lagi. Peri cantik ini, saya tidak tahu apakah dia menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh, atau karena bergerak. Setelah pembunuh cantik itu pergi, Tang Zichen tersenyum hehehe, mengingat seperti apa rasanya, dan itu cukup keren. Tang Zichen dari kehidupan sebelumnya pasti telah jatuh cinta dengan perasaan ini, itulah mengapa semakin keterlaluan, dan akhirnya menjadi 1000. Pada saat ini, Tang Zichen merasakan sakit yang panas dari punggungnya. Itu tersisa dari saat dia baru saja dibunuh oleh pembunuh cantik itu, dan meskipun Tang Zichen mengelak tepat waktu, punggungnya masih terpengaruh oleh beberapa gelombang.
Sial, itu juga sangat dekat. Jika aku masih tidak mampu, aku harus mempertanggungjawabkannya di sana. Tang Zichen menemukan cermin dan melihat luka di punggungnya. Tempat di sana tampak seperti itu telah dibakar oleh api, jadi sepertinya Tang Zichen hampir terbunuh, jadi menajiskannya sekali tidak terlalu banyak untuk ditanyakan. Tiba-tiba, alis Tang Zichen berkerut, luka di punggungku, mengapa terlihat seperti luka bakar, api biasa tidak bisa membakarku sama sekali, mungkinkah ini dari api sungguhan? Fakta bahwa tubuh Tang Zichen terguncang dan terbakar oleh api sejati berarti bahwa pembunuh cantik tadi, dia mampu memancarkan api sejati, yaitu, dia bisa melakukan mantra api sejati. Tidak mungkin, aku benar-benar khawatir tidak memiliki tempat untuk mempelajari mantra api yang sebenarnya. Aku tidak menyangka bahwa seorang wanita yang telah aku najiskan di kehidupanku sebelumnya akan muncul dengan api yang sebenarnya. Surga terlalu baik kepadaku. Tang Zichen sangat gembira. Jika Tang Zichen bisa mempelajari mantra True Fire, maka Tang Zichen bisa segera menjadi Master Pilar Abadi kelas 1, atau bahkan, dengan mantra True Fire, kekuatan Tang Zichen bisa ditingkatkan. Tunggu, di mana pembunuh cantik tadi? Tang Zichen segera mengejar mereka, tapi sayangnya mereka sudah pergi. Tang Zichen segera bertanya kepada pengurus rumah, apakah Anda baru saja melihat seorang wanita, sangat cantik, keluar dari sini? Perempuan. Bukan. Tang Zichen pergi mencari petugas kebersihan lagi, juga tidak pembunuh cantik tadi, dia bahkan tidak mengambil pintu depan ketika dia pergi ke tembok. Sial, kenapa aku tidak tahu sebelumnya bahwa dia bisa melakukan mantra api yang sebenarnya? Tang Zichen sangat tertekan. Tang Zichen kembali ke jalan sekitar untuk mencarinya. Hari mulai gelap, jadi Tang Zichen harus pulang dulu. Mier, dari mana saja kamu? Kudengar kamu sedang mencari seseorang. Ibu tiri sibuk bertanya ketika dia melihat Tang Zichen kembali. Ya, ibu sama. Siapa yang ingin kamu temukan? Biarkan semua orang membantumu menemukan. Oh, aku tidak tahu siapa namanya, tapi lupakan saja. Tang Zichen terlalu malu untuk mengatakan di depan ibu tirinya tentang wanita yang kuat di kehidupan sebelumnya. Tidak apa-apa, katakan dan kami akan membantumu mengetahuinya. Kurasa kamu benar-benar ingin menemukannya. Yah, itu wanita yang sangat cantik yang aku najiskan di kehidupanku sebelumnya. Wanita yang sangat cantik. Tapi semua wanita yang kamu najiskan di kehidupan sebelumnya itu cantik, atau kamu tidak akan pergi di kehidupan sebelumnya, ya. Dia baru saja menjadi abadi, wanita itu terlihat seperti ini. Tang Zichen segera menggambar potret sederhana, dapat melihat penampilan umumnya. Saat itu, kepala pelayan sedang sibuk berkata, saya tahu siapa dia. Kamu tahu? Haha, Tuan Muda Mi, Anda tidak melakukan satu pun perbuatan buruk dalam kehidupan Anda sebelumnya. Saya yang membereskan kekacauan setelah itu. Saya bertemu wanita ini ketika wanita ini akan mati, dan pada akhirnya ayahnya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya mati, mengapa dia tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam padanya ketika dia bahkan memiliki keberanian untuk mati. Setelah itu, saya mendengar bahwa wanita ini bertekad untuk berkultivasi dan terikat untuk membalas dendam pada Anda. Sayangnya, Anda sudah mati sebelum dia mencari Anda. Saya pikir dia pasti memiliki kebencian yang mendalam di hatinya dan kebencian memotivasi dia untuk bergerak maju. Itulah mengapa dia masih memiliki semua kenangan tentang reinkarnasi Anda. Hentikan omong kosong itu dan beritahu aku di mana aku bisa menemukannya. Keluarganya tinggal di kota Sixing, sekitar setengah hari berjalan kaki dari gerbang barat kota abadi Yunluo sampai keluar, tanyakan saja di jalan. Siapa namanya? Aku tidak tahu tentang itu, tetapi ketika kamu sampai di kota Sixing, tanyakan saja pada siapa saja dan kamu akan mengerti. Terima kasih Butler, haha, aku akan mencarinya kalau begitu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen segera pergi. Mier, hari sudah gelap. Tidak masalah. Hati-hati di jalan. Tang Zichen sudah pergi. Tang Zichen melaju sepanjang malam, dan setengah hari kemudian, pada tengah malam Tang Zichen tiba di kota Sixing. Kota Sixing tidak jauh dari ibu kota, jadi kota Sixing cukup makmur.
Tang Zichen tentu saja tidak akan pergi mencari seseorang di tengah malam, jadi dia pertama kali menemukan penginapan untuk menginap dan kemudian pergi mencari gadis itu di pagi hari. Tang Zichen harus menyuruhnya mengajari Tang Zichen mantra api sejati, meskipun Tang Zichen tahu itu sangat sulit. Kamar penginapan di kota Sixing memiliki beberapa informasi tentang kebiasaan kota Sixing, tempat wisata, dan sebagainya. Kota Sixing ada 3 keluarga besar. 3 keluarga besar ini adalah keluarga terkuat. 3 keluarga besar di kota Sixing adalah keluarga Ma, keluarga Niu, keluarga Yang. Tang Zichen tidak bisa menahan senyum saat melihat nama keluarga dari 3 keluarga besar ini. Masing-masing dari 3 keluarga besar ini memiliki beberapa makhluk abadi, tetapi mereka semua berada pada level manusia abadi. Keesokan paginya, Tang Zichen bangun dan membawa anak kedua penginapan itu. "Apakah kamu kenal orang ini?" Penjaga toko kedua mengangguk dengan sibuk. "Tentu saja, ini adalah putri tertua keluarga Ma, Ma Yuer, kecantikan nomor 1 di kota kami. Si cantik nomor 1 di kota Sixing." Tang Zichen terkejut. Ya, dia sangat terkenal di kota Sixing, diakui sebagai kecantikan nomor 1, sayang sekali. Kasihan tentang apa? Orang yang telah dicemarkan, dia bukan lagi seorang gadis bunga kuning. "Tamu, kamu tidak boleh keluar dan mengatakan omong kosong ini, meskipun kita semua hafal. Orang yang mencemarkan Belinda Ma sangat kuat, putra pejabat kelas 1 kerajaan abadi Yunluo, tampaknya disebut sesuatu seperti Zhou Mi. Dewa terkutuk itu Zhou Mi adalah musuh semua pria di kota kita." Tang Zichen terdiam beberapa saat. Tentu saja, jika dia mengumumkan identitasnya sekarang, dia akan dikepung oleh makhluk abadi kota Sixing. Aduh, sial, awalnya sepasang anak laki-laki dan perempuan emas, tetapi sebagai hasilnya, mereka diberikan, sayangnya, oleh para dewa. Penjaga toko menghela nafas sebentar. Tang Zichen sibuk bertanya, "Bocah emas dan gadis giok apa? Kamu tidak tahu, Belinda Ma awalnya memiliki kontrak pernikahan dengan Niu dan Qingwater dari keluarga Niu. Niu dan Qingwater sangat berbakat, setiap kali turnamen seni bela diri kota atau semacamnya, dia adalah yang pertama. Belinda Ma bukan tidak buruk, meski sedikit lebih buruk dari Niu dan Qingwater. Mereka awalnya adalah anak emas dari semua orang di kota Sixing dengan serius. Namun, sejak Belinda Ma dicemarkan, Niu dan Qingwater merinding di hatinya. Singkatnya, karena satu hal ini, pasangan anak laki-laki dan perempuan emas dihancurkan. Meskipun mereka masih memiliki kontrak pernikahan sekarang, itu tidak lagi sama. Saya mendengar bahwa Niu dan Qingwater tidak dapat melewati simpul di hatinya dan berulang kali ingin menarik diri dari pernikahan itu. Apakah menurutmu Zhou Mi harus mati? Sayang sekali keluarganya begitu kuat sehingga kita, kentut kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Memang benar dia harus mati, tapi sepertinya dia sudah mati selama lebih dari 50 tahun. Tang Zichen tertawa. Justru karena dia sudah mati dia semakin tertekan, tidak ada yang bisa ditemukan untuk membalas dendam. Niu dan Qingwater awalnya bersumpah untuk membalas dendam pada Zhou Mi. Sebagai putra surga yang bangga, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke dalam fana abadi dan memasuki istana kerajaan abadi Yunluo di masa depan. Seorang jenius dan tunangannya dicemarkan, sulit untuk memikirkan hal itu. Saya mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya Belinda Ma dinajiskan. Kalimat-kalimat kedua penjaga toko itu sangat. Penjaga toko ini agak bertele-tele dan banyak bicara. Tang Zichen tersenyum pahit. Tang Zichen juga dapat mengingat melalui kenangan kehidupan masa lalunya ketika Belinda Ma dan salah satu pacarnya pergi ke kota abadi Yunluo untuk membeli beberapa perbekalan. Akibatnya, mereka terlihat oleh Zhou Mi, yang segera menculiknya ke kegelapan tempat dan memberinya itu. Tang Zichen ingat bahwa Belinda Ma memang masih seorang gadis bunga kuning pada waktu itu. Tang Zichen, setelah dipikir-pikir, merasa kasihan pada Belinda Ma, yang telah merusak pernikahannya. Setelah sarapan, Tang Zichen segera pergi ke keluarga Ma. Tang Zichen tidak berani terlalu liar, jika dia dikenali, mudah dibunuh. Tang Zichen tiba di gerbang keluarga Ma. Keluarga Ma juga merupakan tempat yang sangat besar, lagi pula itu adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat di kota Sixing.
Saat ini, ada beberapa orang yang menonton di pintu masuk gerbang keluarga Ma. Tang Zichen segera naik. Bibi dan paman, untuk apa kalian di pagar? Tang Zichen bertanya dengan sopan. Para penonton itu melihat keabadian yang begitu sopan, sibuk berkata, senior abadi itu sopan, kami, hehe, baru saja Niu dan Water dari keluarga Niu datang ke keluarga Ma dengan wajah buruk, kami hanya memandang biasa saja. Niu dan Sui, sedang apa dia di sini? Kami tidak tahu, tapi tadi kami mendengar beberapa kutukan datang dari dalam kurasa. Tang Zichen juga segera menguping di pintu depan keluarga Ma. Benar saja, sepertinya cukup keras di aula keluarga Ma. Tang Zichen tidak puas dengan menguping beberapa suara di luar, jadi Tang Zichen memberanikan diri untuk menyelinap ke rumah Ma dan akhirnya berbaring di atap rumah Ma tepat pada waktunya untuk melihat banyak orang berkumpul di aula Ma. Sepintas Tang Zichen melihat di aula, Belinda Ma penuh dengan jiwa yang tersesat, seolah banyak orang di sekitarnya yang menuduhnya. Hanya seorang pemuda, dengan wajah marah, bertanya, Belinda, katakan padaku apa yang kamu lakukan kemarin ketika kamu memasuki kota. Malam. Kalimat terakhir mengapa pemuda itu hampir meraung histeris. Pemuda ini tepatnya tunangan Belinda Ma, jenius pertama kota Sixing, Niu dan Sui. Saat ini, Niu dan Water melihat penampilan Belinda Ma, marah dan penuh kebencian, seorang wanita, setelah kembali dari kota dan mandi malam ini sama sekali tidak biasa, jika bukan karena fakta bahwa pelayan itu dia telah mengatur untuk adalah anggota keluarga Niu, dia pasti tidak akan tahu tentang hal ini. Mungkinkah kemarin, ketika Belinda Ma pergi ke kota, dia najis lagi? Ya Tuhan, air menari Niu terasa seperti runtuh, 50 tahun yang lalu dicemarkan sekali oleh Zhou Mi, dan kemarin dicemarkan oleh entah siapa, apakah marga Ma Yuler mencemarkannya. Saat ini, Belinda Ma tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak tahu harus berkata apa, dia berkecil hati, dia tidak malu mengatakannya. Tidak ada yang tahu tentang ini, tetapi mengejutkan bahwa pembantunya memberitahu Niu dan Sui di pagi hari. Belinda Ma diam-diam menangis di bawah tatapan agresif puluhan orang di aula. Belinda, maukah kamu mengatakannya? Jika kamu tidak mengatakannya hari ini, batalkan pernikahanmu. Teriak Niu dan Water dengan marah. Keluarga Ma sibuk berkata, Belinda, katakan padaku apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Ini menyebar, sayang. Belinda, apa yang terjadi kemarin saat kamu pergi ke kota? Ceritakan padaku. Belinda Ma berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, baiklah, jika kamu ingin aku memberitahumu, aku akan memberitahumu. Benar, tebakan kalian benar, aku pergi ke kota kemarin, dan, sekali lagi, aku najis, wuho. Setelah mengatakan itu, Belinda Ma berteriak betapa sialnya itu. Boom. Pada saat ini, otak Niu dan Sui meledak seolah-olah badai telah turun, meskipun dia menduga bahwa memang demikian, tetapi setelah benar-benar dikonfirmasi, suasananya adalah masalah lain. Tidak. Air menari Niu meraung kesakitan 3 kali. Semua orang di tempat kejadian tercengang di sana tidak percaya, agak simpatik sekaligus menyedihkan, menatap Niu dan Sui. Awalnya sepasang anak laki-laki dan perempuan emas yang membuat iri semua orang di kota, tapi sekarang inilah yang terjadi. Niu dan Sui sudah tidak disukai, berulang kali ingin menarik diri dari pernikahan, dan sekarang dia semakin dipaksa. Saat ini, semua orang tidak tahu bagaimana menghibur Niu dan Sui. Setelah Niu dan Water mendesis 3 kali, dengan air mata berlinang, dia menggigit giginya dan menatap Belinda Ma dan berkata, Belinda Ma, bagaimana kamu ingin aku memarahimu? 50 tahun yang lalu aku ingin bermesraan denganmu, dan Anda mengatakan bahwa Anda ingin meninggalkan pertama kali pada malam pernikahan Anda. Yah, saya menghormati Anda dan tidak pernah menyentuh Anda. Tapi, saya tidak berharap Anda dinajiskan oleh bajingan Zhou Mi, milik saya. Oh, setelah kamu dinajiskan oleh Zhou Mi, aku masih memilih untuk bersamamu terlepas dari masa lalu, aku ingin bermesraan denganmu lagi, tapi, katamu, kamu belum melupakan kekotoran dan tidak mau memberi itu untukku. Yah, aku masih menghormatimu, aku belum menyentuhmu dalam 50 tahun terakhir, dan aku memberimu cukup waktu untuk keluar dari bayang-bayang.
Tapi apa-apaan kau memberitahuku hari ini bahwa aku sudah tercemar lagi, Hicks. Semakin Niu dan Chingwater memikirkannya, semakin sedih dan sedih dia. Malam tahun baru tunangan yang tidak bisa dia miliki lagi, hatinya sudah sangat kesal, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa mendapatkannya untuk kedua kalinya. Belinda menangis, maaf aku tidak layak, aku sudah kotor, aku tidak layak untukmu, kamu ingin berhenti, aku akan memenuhimu. Teriak Niu dan Chingwater, mengapa hal paling menyedihkan di dunia terjadi padanya. Saat ini, salah satu tetua keluarga Ma bertanya, Belinda, kali ini siapa yang mencemarkanmu? Ya, siapa itu? Semua orang bertanya dengan marah. Niu dan Chingwater juga menatap Belinda Ma. Tapi Belinda Ma berkata, apa gunanya mengatakannya, itu hanya akan menambah masalah semua orang, singkatnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita sakiti. Katakan, jangan katakan mundur. Niu Dangsui berteriak dengan mata merah. Belinda Ma berkata, cabut pernikahanmu, aku tidak lagi memiliki tatap muka denganmu. Niu dan Chingwater mendengar bahwa Belinda Ma sangat ingin membatalkan pernikahannya, dan tiba-tiba takut, sebenarnya Niu dan Chingwater masih menyukainya di dalam. Lagi pula, jika dia membatalkan pernikahannya, di mana dia akan menemukan yang begitu indah, meskipun jerawat di hatinya sudah terlalu besar untuk dilanjutkan, tetapi jika dia mundur, jangan katakan yang pertama dan kedua, semua masa depan bukan bagiannya. Tidak, saya tidak setuju, saya tidak akan mundur. Niu dan Chingwater sedang sibuk. Maaf, dan Chingwater, tapi aku tidak lagi cukup baik untukmu, dan aku ingin membatalkan pernikahanku. Belinda, kamu menyesal dan kamu ingin memutuskan pernikahanmu denganku. Hanya karena kamu menyesal. Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa setelah dianiaya begitu banyak, namun kamu ingin membatalkan pernikahanmu denganku atas apa alasan? Orang-orang dari keluarga Ma juga saling membujuk mengatakan apa, Niu dan Chingwater tidak menyukainya, jadi mengapa tidak menyukai dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, di aula, salah satu makhluk abadi tiba-tiba berteriak, siapa yang berbaring di atap. Tang Zichen tidak berdaya, tetapi dia ditemukan. Tang Zichen tidak punya pilihan selain terbang turun dari atap. Belinda Ma kaget saat melihat Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum dan berkata, ini aku. Kamu siapa? Kenapa kamu berbaring di atap rumah kudaku? Orang tua dari tahap akhir manusia abadi itu bertanya. Tang Zichen tersenyum, saya di sini untuk meminta maaf kepada Belinda Ma. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Orang tidak bisa mengetahuinya. Semua orang langsung menatap Belinda Ma, hanya untuk melihat tubuhnya gemetar dan matanya menatap Tang Zichen dengan kebencian yang tak ada habisnya. Saat semua orang melihat reaksi Belinda Ma, mereka langsung menebak sesuatu. Niu dan Chingwater meraung, katakan, apakah kamu yang mencemarkan tunanganku kemarin? Pada saat ini, seluruh aula bergetar. Tang Zichen berkata, kemarin, saya hampir dibunuh oleh Julie Ma, setelah itu hati saya sangat tidak bahagia, jadi, dengan dorongan hati, saya memberikan itu padanya. Namun, semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa kasihan Belinda Ma, dan saya datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Ini benar-benar kamu, yang bahkan belum meliriknya, telah dimanfaatkan 2 kali oleh orang lain. Aku akan membunuhmu. Mata Niu dan Chingwater merah, dan niat membunuh muncul. Di aula, seorang abadi yang bijaksana berteriak, menari air, jangan impulsif. Baru saja Belinda berkata orang ini memiliki kekuatan luar biasa, tidak mampu menyinggung, tidak boleh membawa bencana bagi keluarga Niu Anda Niu dan Chingwater menggertakkan giginya, orang yang menghina tunanganku tepat di depanku, jika aku masih tidak berani membunuh, aku tidak layak menjadi manusia. Julie Ma juga takut Niu dan Chingwater akan melakukan sesuatu yang impulsif dan malah merugikan keluarga Niu. Dia sibuk berteriak kepada Tang Zichen, keluar dari sini, aku tidak butuh permintaan maafmu, keluar dari sini. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kamu telah menyakitiku sepanjang hidupku, apakah kamu ingin menyakiti keluarga tunanganku lagi? Belinda Ma tidak peduli dengan nyawa Tang Zichen, dia hanya takut Niu dan Chingwater akan membunuhnya dan membahayakan keluarga Niu.
Tang Zichen, bagaimanapun, mendengus, seorang pramanusia yang abadi di tengah hidupnya, kamu bahkan berani membunuhku. Itu tidak menggelikan, berpikir bahwa dalam kehidupan ini, saya telah mencemarkan Anda. Tapi apa yang dikatakan tentang seorang wanita yang telah saya najiskan di kehidupan lampau dan di kehidupan ini? Itu menunjukkan takdir. Belinda Ma, Anda dan saya ditakdirkan untuk satu sama lain, kita bisa mencoba berkencan dan menjadi wanitaku. Aku bercinta denganmu. Miu dan Qingwater membunuh Tang Zichen. Bang! Dengan satu gerakan, Tang Zichen meletakkan Miu dan Chesui. Semua orang terkejut, mereka semua tahu tentang kejeniusan Miu dan Qingwater, tetapi mereka tidak menyangka akan dirobohkan oleh Tang Zichen dengan satu gerakan. Julima juga kaget, awalnya dia mengagumi kekuatan Miu dan Chesui, tapi dia tidak menyangka dia tidak bisa memblokir satu gerakan pun di depan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, lihat, yang disebut jenius pertama kota Sixing ini tidak layak untukmu. Kamu keluar dari sini, kata Belinda Ma. Tang Zichen tersenyum, jika kamu tidak setuju untuk menjadi wanitaku, atau setuju untuk mencoba berkencan denganku, aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di rumahmu. Naik, jika keluargamu mampu membunuhku, bunuh saja aku, jika aku mati di sini, kamu tahu, bagaimana ayahku akan membiarkanmu pergi. Wajah semua orang sangat marah, Tang Zichen terlalu tidak tahu malu, dia telah memaksa orang lain, dan sekarang dia masih mengandalkan rumah orang lain. Tang Zichen memandang Miu dan Qingwater di tanah dan berkata, saya mengumumkan bahwa mulai saat ini, Anda dan Belinda Ma telah mengundurkan diri dari pernikahan, keluar dari sini. Bang! Tang Zichen terbang dengan tendangan, langsung menendang Miu dan Qingwater keluar dari keluarga Ma. Miu dan Chesui jatuh ratusan meter di jalan. Miu dan Chesui menjerit kesakitan, tapi begitu tak berdaya, yang lemah hanya bisa dibantai, meski tunangannya dicemarkan, kini dia benar-benar direnggut langsung. Tang Zichen berkata kepada semua orang di keluarga Ma, paman dan bibi yang terkasih, saya Tang Zichen, Zhou Mi adalah reinkarnasi dari kehidupan saya sebelumnya, ayah saya adalah Zhou Ti, dan sekarang saya telah memulihkan ingatan saya tentang kehidupan saya sebelumnya. Tapi jangan khawatir, saya bukan lagi orang yang sama dengan saya di kehidupan saya sebelumnya. Saya yakin Anda telah melihat bahwa jenius pertama kota Sixing Anda lemah di depan saya, tidak baik melakukan apapun untuk dia. Di masa depan, saya pasti akan menjadi lebih kuat, dan saya datang ke sini hari ini dengan tulus. Ngomong-ngomong, saya juga ingin memberitahu Anda satu hal lagi. Selain bakat dan kekuatan mantra saya yang kuat, saya memiliki identitas lain, saya juga Master Pil Abadi kelas 1. Tang Zichen berseru lebih dulu. Apa, Master Pil Immortal kelas 1? Keluarga Ma terkejut, apa yang dimaksud dengan Master Pil Abadi tingkat 1, tidak ada keraguan tentang itu. Master Pil Abadi kelas 2 Chen Zikyu dari negara abadi Yunluo, statusnya sangat tinggi, betapa lebih buruknya seorang kelas 1 menjadi. Belinda Ma juga sangat terkejut, seseorang dengan status Master Pil Abadi kelas 1 biasanya adalah eksistensi yang bahkan belum layak untuk disentuhnya. Tang Zichen tersenyum, tidak perlu mempertanyakannya, meskipun saya belum lulus ujian Istana Pil Abadi dan mendapatkan sertifikat identitas saya sebagai Master Pil Abadi tingkat 1, cepat atau lambat saya akan mengikuti ujian. Tolong juga beri saya kesempatan, dan berikan juga kesempatan kepada keluarga Ma, bakat, kemampuan, dan penampilan saya, semuanya layak untuk Belinda Ma, dan bahkan menancapkan Miu dan Qingwater di sejumlah jalan yang tidak diketahui. Keluarga Ma tercengang di sana, dan itu rumit. Salah satu wanita bertanya, kamu cabul, kamu belum cukup bermain dengan putriku, kamu masih ingin bermain untuk waktu yang lama kan? Tang Zichen tertawa, kamu benar, aku ingin bermain untuk waktu yang lama, aku berencana untuk bermain selama sisa hidupku. Anda, kamu tidak mengandalkan kekuatan keluargamu dan menggertak yang lemah. Hati nurani langit dan bumi, aku benar-benar tidak menggertakmu, kali ini aku tulus, Julima memberiku yang pertama dan kedua, apa alasannya untuk tidak mengikutiku? Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian berdiskusi dulu, aku akan mengundurkan diri.
Namun, apapun hasil diskusi kalian, Belinda Ma, aku akan mengambil keputusan. Dia sudah menjadi milikku, wanita 2 kali berturut-turut. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun membawanya pergi. Selamat tinggal, saya akan tinggal di penginapan Hongfa di kota Xixing. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berbalik dan pergi. Semua orang memandang Belinda Ma. Seorang pria berkata, reinkarnasi Zhou Mi ini tampaknya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Terus kenapa laki-laki yang mengotori hidup Belinda dan masih ingin menikah dengannya? Sayang sekali. Tapi bagaimana jika dia tulus? Seperti yang telah Anda lihat, reinkarnasi Zhou Mi ini, dia lebih tampan dari Niu dan Water. Bakatnya lebih kuat, kekuatannya bahkan kedua dari Niu dan Water, apalagi dia adalah immortal kelas 1. Pillmaster, kata kalian, jika Belinda melewatkan orang ini, dia tidak akan dapat menemukan pasangan yang cocok dalam 8 kehidupan. Saya pikir, masalah ini harus dipikirkan dengan hati-hati. Ini bukan hanya tentang Belinda, ini juga masalah besar bagi keluarga Ma kita. Mungkin, kita dapat mengikuti orang ini dalam waktu dekat dan terbang ke langit, atau membawanya ke tingkat berikutnya. Kuncinya sekarang adalah mencari tahu apakah dia tulus atau tidak, atau jika dia hanya bersenang-senang. Jika dia menipu Belinda dan bermain selama 1,5 tahun dan kemudian membuangnya, maka jangan katakan itu hanya akan hilang, naik 1 tingkat itu hanya akan turun lebih jauh. Setelah Tang Zichen meninggalkan keluarga Ma, dia tinggal di penginapan Hongfa di kota Xixing. Masalah ini langsung menyebar di kota Xixing. Tang Zichen tidak takut ada orang yang mengganggunya, dan mungkin tidak ada yang berani mengganggunya kecuali mereka benar-benar tidak takut kehilangan keluarga. Tang Zichen tinggal di Hongfa Inn selama 3 hari, dan setelah 3 hari Tang Zichen akan datang lagi ke pintu. Selama 3 hari ini, keluarga Ma membuat pertengkaran sengit. Sebagian dari keluarga, yang mengira ini adalah kesempatan untuk lepas landas, dan kerabat terdekat Ma Yuer, mengira itu menyakiti Ma Yuer. Maka, keluarga Ma berdebat selama 3 hari tanpa henti. Pada hari ketiga, Tang Zichen datang lagi ke pintu. Tuan Zhou, Anda di sini, cepat masuk. Ketika pengurus rumah tangga keluarga Ma melihat Tang Zichen, dia menyambut Tang Zichen dengan sangat hangat, seolah-olah Tang Zichen adalah tamu terhormat. Dan untuk apa yang telah dilakukan Tang Zichen pada sebelumnya, Belinda Ma seperti tidak ingat apa-apa. Tang Zichen bertanya kepada pengurus rumah tangga, sudah 3 hari, bagaimana pendapat Nona Belinda Ma? Ini, saya tidak tahu, tapi saya ingin sangat mendukung Tuan Zhou dan Nona Belinda bersama-sama. Saya tidak hanya mendukungnya, tetapi sebagian besar dari kami di keluarga Ma juga mendukungnya. Jadi masih ada orang yang tidak mendukungnya, siapa yang tidak mendukungnya? Tanya Tang Zichen. Orang-orang yang tidak mendukung, tentu saja, adalah orang tua, saudara perempuan, dan kakek nenek Julima dan sejenisnya, yang berpandangan pendek dan tidak dapat melihat manfaat yang akan Anda dan Nona Belinda bawa ke keluarga Ma dengan menjadi bersama, dan hanya berpikir bahwa itu akan melukai harga diri. Jadi menurutmu, Belinda Ma sendiri tidak mau bersamaku? Baiklah, jangan khawatir, dia tidak bisa turun dari panggung, dia pasti sangat menyukaimu di dalam. Pengurus rumah tangga mengutak-atik kata-katanya. Tang Zichen telah memahami bahwa Belinda Ma, serta kerabat terdekatnya, enggan, sementara anggota keluarga Ma lainnya lebih peduli dengan masa depan keluarga Ma daripada bahaya yang akan menimpa Belinda Ma. Mengatakan itu, Tang Zichen memasuki aula keluarga Ma. Tuan rumah, Gongxi Zhou ada di sini. Memberi penghormatan kepada Gongxi Zhou. Sekelompok orang dari keluarga Ma panik untuk memberikan penghormatan. Ini adalah sikap yang baik. Tang Zichen berkata, sudah 3 hari, bagaimana diskusinya? Jangan khawatir, Tuan Zhou, kami semua sangat senang melihat Anda dan keberuntungan Belinda menjadi kenyataan. Tang Zichen menyapu aula dan tidak melihat Belinda Ma. Tang Zichen bertanya, di mana Nona Belinda? Dia tidak keluar. Pada saat itu, seorang wanita berkata, Zhou Mi, kamu harus mati karena ini, aku tidak akan membiarkanmu terus memanjakan putriku. Pria parubaya lainnya berkata, ya, bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya tidak akan membiarkan Anda memanjakan putri saya.
Tang Zichen memandang kedua pria ini, yang mengaku sebagai orang tua Belinda Ma, tapi sayangnya, mereka tidak abadi. Tang Zichen berkata, bagaimana Anda peringkat pertama pembudidaya abadi menghentikan saya? Dengan mempertaruhkan hidup Anda. Tetapi Anda tidak dapat menghentikan saya bahkan jika Anda berjuang untuk 10.000 kehidupan lama Anda, jadi sebaiknya Anda memikirkannya. Tidak mungkin, kamu telah menodai putriku, merusak reputasinya, dan sekarang kamu ingin menikahi putriku. Apakah kamu ingin putriku ditertawakan oleh orang-orang di kota Sixing? Tang Zichen berkata, aku tidak mengatakan nikahi putrimu, aku hanya berkata, tetaplah bersamaku. Anda, untuk merusak reputasimu, ya, bisakah kamu makan reputasi? Bisakah kamu menggunakannya sebagai ramuan dan ramuan? Aku mengerti keinginanmu untuk mendukung putrimu, tapi jangan khawatir, aku tidak main-main, maksudku itu, dan jika saya hanya bermain-main, mengapa saya perlu meminta pendapat Anda? Langsung saja biarkan orang terkuat di keluargaku datang dan merebutnya. Seorang lelaki tua dari keluarga Ma berkata, ya, saya melihat Duke Zhou juga sangat tulus. Itu benar, jika Adipati Zhou begitu tulus, mengapa tidak menjadi dewasa? Semua orang membujuk orang tua Belinda Ma satu persatu. Tang Zichen berkata, di mana Belinda Ma sekarang? Aku akan berbicara langsung dengannya. Seorang pemuda sedang sibuk, Belinda harus ada di kamar kerjanya, aku akan memanggilnya keluar. Tidak perlu, aku akan pergi ke kamar kerjanya sendiri, kata Tang Zichen. Semua orang terkejut. Ibu Belinda Ma sibuk berteriak, tidak. Tapi, seorang lelaki tua dari keluarga Ma berkata, Tuan Zhou, ikutlah dengan saya. Tang Zichen mengikuti lelaki tua itu, dan orang tua Belinda Ma sangat marah. Orang-orang dalam keluarga ini, dia telah melihat melalui mereka. Mereka tidak peduli jika Belinda Ma akan disakiti atau ditipu, mereka hanya tahu bahwa mereka dapat membawa manfaat bagi keluarga, manfaat bagi mereka. Tang Zichen segera tiba di loteng. Loteng di depan itu kamar kerja Belinda, apakah kamu pergi ke sana sendiri, atau haruskah aku mengantarmu ke sana? Aku sendiri yang akan pergi ke sana, dan kalian tidak boleh mendekat tanpa perintahku. Ya, Tang Zichen berjalan ke loteng, dan melompat ke loteng. Begitu Tang Zichen naik ke loteng, sekelompok orang dari keluarga Ma mengikuti di belakang, dengan orang tua Belinda Ma di antara mereka. Orang tua Belinda Ma ingin naik dan menghentikan Tang Zichen, tetapi mereka dihentikan oleh beberapa pemuda dari keluarga Ma. Duke Zhou telah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mendekat, jadi siapapun yang mengambil langkah maju, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata lelaki tua dari keluarga Ma. Orang tua ini adalah manusia abadi tahap akhir, orang terkuat di keluarga Ma, hanya saja, dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi, tapi kali ini Tang Zichen menunjukkan sedikit harapan padanya. Tang Zichen masuk ke kamar kerja Belinda Ma. Belinda Ma memang ada di kamar, tapi dia terlihat kusam, matanya kusam, rambutnya acak-acakan, dan dia sepertinya menderita siksaan mental. Belinda, teriak Tang Zichen. Ini kamu, keluar dari sini. Teriak Belinda Ma. Tang Zichen berkata, Belinda, kenapa kamu begitu jompo? Keluar. Teriak Belinda Ma lagi, dan bertanya bagaimana menjadi begitu dekaden. Hek, bukankah dia yang menyebabkan ini? Sekarang dia menyebabkan kontrak pernikahannya hilang, reputasinya hilang, dan dia telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin berhubungan dengan Zhou Mi, tetapi beberapa hari terakhir orang-orang dari keluarganya bergiliran membujuknya untuk mengikuti Zhou Mi, untuk menjadi wanita Zhou Mi. Belinda Ma sangat terluka di dalam, hanya kerabat terdekatnya yang akan peduli padanya dan benar-benar memikirkannya. Saat ini, tidak jauh dari loteng, sekelompok anggota keluarga Ma berdiri di sana, mereka tidak boleh mendekat tetapi mereka semua mendengar auman Belinda Ma. Tang Zichen tersenyum, Belinda, kamu terlihat sangat jompo dan sunyi, itu benar-benar sesuatu yang lain, kamu terlihat cantik. Mencampur, Belinda, ikuti aku, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Nyahlah. Setelah mengatakan itu, api tiba-tiba keluar dari telapak tangan Belinda Ma. Tang Zichen tahu bahwa ini adalah mantra api sejati.
Terus terang Tang Zichen, yang dia inginkan adalah mantra api sejati. Tentu saja, jika Belinda Ma bersedia menjadi wanitanya, Tang Zichen tidak akan menolak. Tang Zichen berkedip-kedip sementara anak panah melesat dan menaklukkan Belinda Ma. Lepaskan aku. Tang Zichen mendorong Belinda Ma ke tempat tidur. Bersambung.